ketemu lagi kita di tahun yang baru. Kita mengucapkan Selamat Tahun Baru. Yeay, buat adik-adik di rumah, buat Sekina Kids. Nah, Kak Peti mau tanya nih kabar kalian ya. Sama-sama kita chatcon. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, karena Yesusku dahsyat luar biasa. Yeay. Tahun yang baru harus ada semangat yang baru dong. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita lipat tangan untuk masak. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Yesusku, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau sungguh baik Tuhan buat kami semua, buat adik-adik di rumah, bahkan kakak-kakak yang ada di sini ya Bapak. Saat ini Tuhan kami datang kembali kepadamu Tuhan di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di tahun 2020. Itu semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu saja ya Bapak, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji dan menyembah nama-Mu dengan sukacita. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan nyanyikan lagu pujian yang mengatakan bahwa aku anak raja, engkau anak raja. Karena kita anak Tuhan Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Jangan lupa ya, berani tampil beda, kita mau kayak saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ya, siap-siap ya. Aku berani tampil beda. Kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Tampil beda, ya berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Siap sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Yeay. Adik-adik silakan duduk. Kita akan mau siapkan hati kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya, kita mau katakan ini tanganku, ini kakiku, kita persembahkan sebagai kemuliaan Tuhan. Kita tangan.
kasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis Tuhan buat kami anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, Kau buka pintu hati kami, Kau buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman itu tidak hanya kami dengarkan Tuhan, tapi Kamu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau telah jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, dan kami mau siap Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semua tante percaya bahwa semua anak-anak dalam keadaan baik dan sehat. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau kita boleh memasuki tahun yang baru 2021. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini tante akan bercerita bagaimana ada seekor binatang, ya. Seekor binatang, dia sangat egois sekali. Dia mementingkan dirinya sendiri. Pada suatu ketika, musim itu adalah musim kemarau. Nah, semua binatang itu menantikan cari-cari makanan. Dia mengharapkan makanan, tetapi pohon yang ada di sekitarnya, di hutan itu, mengalami kekeringan. Mereka kehausan dan kelaparan. Tetapi ada salah satu binatang ini, yaitu monyet. Nah, monyet ini kan anak-anak tahu sendiri. Dia sukanya lari ke sana kemari gitu ya, jauh. Ya, lari ke sana kemari jauh. Dia juga mengalami kelaparan sama dengan binatang-binatang yang lainnya. Pada waktu itu anak-anak, si monyet ini pergi di hutan yang agak jauh. Mereka mencari makanan. Nah, akhirnya monyet ini mendapat makanan. Mereka memungut makanan yang ada. Karena jauhnya, dia memungut makanan, dia makan di situ, habis itu dia juga pulang membawa makanan itu. Nah, dia makan kenyang-kenyang. Aduh, perut saya sudah kenyang. Nah, saya tahu teman-teman yang ada di sana pasti kelaparan. Nah, saya akan membawa bekal ini. Nah, kira-kira bekal ini mau dibagi enggak? Tidak, anak-anak. Bekal ini dimakan untuk dirinya sendiri. Nah, satu ketika otomatis teman-teman yang ada di sekitarnya, monyet ini lewat membawa makanan yang begitu banyak. Teman-teman ini ngomong, ya ada gajah, ada jerapah, namanya di hutan banyak sekali binatang. Hei si monyet, bagi itu makanan buat kami. Kami pun juga merasakan kelaparan, bagi. Wah, akhirnya monyet itu bilang, lah kok enak, saya ini cari jauh di hutan sana. Kamu pergi ke sana, pasti kamu akan mendapatkannya. Oh, tolonglah monyet, ya. Ini binatang-binatang itu memohon kepada monyet untuk memberi sedikit makanan buat mereka. Tetapi monyet itu tidak mau. Nah, monyet itu pergi, dia menuju ke rumahnya. Dia menuju ke rumahnya, akhirnya otomatis makanan itu akan dimasukkan ke dalam rumahnya. Kalau kita tahu monyet itu modetnya yang tidak besar sekali, membawa makanan yang banyak, otomatis monyet ini keberatan dengan makanannya. Dia harus membutuhkan seseorang, tetapi karena egois, karena dia mementingkan perutnya sendiri, akhirnya monyet ini berusaha, dia memanjat, memegang bawaannya, oleh-olehnya makanan tadi ke rumahnya. Apa yang terjadi anak-anak? Monyet itu terjatuh. Dengan ketinggian yang begitu tinggi, monyet itu terjatuh. Makanannya tersiram, makanannya hancur. Akhirnya, apa yang dilakukannya? Dia tidak berdaya. Kaki tangannya mengalami patah. Mengalami sakit yang begitu luar biasa. Akhirnya monyet itu teriak-teriak kepada temannya. Tolong, tolong saya. Tolong saya. Nah, teman-temannya ini bilang, dengar enggak bunyi itu tadi? Tolong, tolong saya. Akhirnya binatang-binatang itu, dia mempunyai hati, kasihan juga. Ini pasti suaranya si monyet ini.
Nah, akhirnya binatang-binatang itu menolong si monyet itu. Monyet ini dirawat, dibalut luka-lukanya. Akhirnya anak-anak, dengan kejadian yang ada, monyet ini berpikir, saya masih membutuhkan teman-teman. Saya masih membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, saya rugi sekali kalau saya tidak membagikan makanan ini. Akhirnya anak-anak, apa yang terjadi? Apakah monyet itu masih tetap mempertahankan makanannya? Tidak, karena seperti itu akhirnya monyet itu membagi. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada sekolah minggu kita pada saat ini, kita diajar untuk berbagi. Kenapa anak-anak? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah rela menebus dosa kita. Sebenarnya kita ini tidak layak. Ya, sebenarnya kita ini tidak layak disebut anak-anak Allah. Tidak layak. Kenapa? Karena kita ini penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan Yesus rela mati untuk kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita. Untuk menebus tante, untuk menebus anak-anak yang di rumah, untuk menebus semua orang yang percaya kepada Dia. Sehingga kasih karunia Allah yang begitu luar biasa itu diberikan kita supaya kita membagikan berkat itu kepada orang lain, memberikan kasih itu kepada orang lain. Sehingga kasih Kristus itu nampak di dalam kehidupan kita. Oh, ternyata orang Kristen itu mempunyai hati yang baik. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kehidupan kita. Karena Kristus ada masuk di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita harus menjadi saluran berkat buat setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Misalkan ini contohnya, kalian mempunyai banyak makanan. Ya, mempunyai banyak makanan. Otomatis kalau kalian mempunyai banyak makanan, kalian kan harus saling berbagi terhadap mungkin saudara kalian ada 3. Nah, kalian harus saling berbagi satu dengan yang lainnya. Loh tante, kalau saya mempunyai biskuit hanya 1 bagaimana? Nah, kalian harus, karena kalian adalah milik Allah, milik kepunyaan Allah, kalian juga harus berbagi. Biskuit 1 itu, saudaramu 3, berarti dibagi 3, biarpun itu secuil-secuil. Masa kalian itu tega, kalian mau makan enak, yang 2 ini ngaplo gini? Nggak boleh seperti itu. Pada saat pagi hari ini, kalian diajari untuk saling berbagi. Kenapa harus saling berbagi? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kalian. Dia rela mati di kayu salib buat kalian untuk menebus dosa kalian. Maka daripada itu, tante pada pagi hari ini mengajarkan bahwa kalian tidak boleh sekikir atau kalian tidak boleh medit. Harus saling berbagi. Loh tante, kalau saya kekurangan, enggak mungkin. Tuhan Yesus itu tidak pernah melihat ndelok, aduh, wes gak usah dikasih, kamu nanti kurang. Enggak, Tuhan Yesus mesti kasih berkat itu buat kalian. Ya wes, kalau saya mau kasih berkat, saya nunggu uang saya banyak, makanannya saya banyak, baru saya berbagi tante. Gak bisa. Tidak boleh. Kalian mempunyai makanan yang banyak, mempunyai makanan yang sedikit. Kalau di sekitar kalian belum sempat untuk menikmati berkat Tuhan yang pada saat ini kalian nikmati, berikan kepada teman kalian. Pasti Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa kepada kalian. Karena apa? Karena Roh Kudus nantiasa memberikan kemampuan kalian untuk berbuat baik, untuk saling mengasihi, untuk saling berbagi. Itu anak-anak kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tante mengajarkan, mari kita saling berbagi satu dengan yang lainnya. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kepunyaanmu, kepunyaanku, kepunyaanku ya kepunyaanku. Gak boleh. Kepunyaan kita semua, kepunyaan teman-teman kita semua. Mari, kalau kita saling berbagi, Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan kalian. Ya, kita akan baca ayat mas kita di dalam Efesus 1 ayat 7. Yuk, buka Alkitabnya masing-masing yang ada di rumah.
Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tante ulangi, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di minggu yang pertama kita diajari untuk saling berbagi, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Oke, kita akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami. Bapa, Engkau mengajari pada minggu yang pertama ini untuk saling berbagi, tidak mementingkan diri kami sendiri. Maka daripada itu Tuhan, kami tahu di saat kami memberi, berkat-Mu juga tercurah buat kami. Berkat-Mu itu juga untuk kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau berikan kemampuan buat anak-anak untuk saling berbagi, untuk saling mengasihi kepada yang lain. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap karya penebusan-Mu di dalam kehidupanku hari lepas setiap hari. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk setiap anak sekolah minggu yang pada saat ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau akan kerjakan lebih lagi Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa berkarya, bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak yang ada. Terima kasih ya Bapa. Kau akan memberkati sekolah mereka. Kau akan memberkati orang tua mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga mencintai gereja kami. Mari Tuhan, Kau akan memberkati gereja kami. Allah Roh Kudus, Engkau akan memberkati Opa Harun yang pada saat ini Tuhan boleh melayani kami di GBS Sekina. Engkau urapi dengan kuat kuasa yang daripada Allah, sehingga setiap pelayanan Opa Harun lakukan Tuhan boleh menyenangkan akan hatinya Tuhan. Tuhan memberkati dalam masa tuanya. Tuhan, Kau akan senantiasa menolong. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih juga untuk bangsa negara yang sudah Tuhan boleh percayakan, di mana kami boleh ada ya Bapa. Engkau akan memberkati bangsa Indonesia. Kami mencintai bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkau akan menolong bangsa kami. Engkau akan menjagai bangsa kami. Sehingga Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Tuhan boleh nyata di dalam bangsa kami. Kau akan pakai kami semua menjadi alat kepunyaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur kepada Bapa yang begitu mengasihi kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.